Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Jadi kalau kita sholat, nggak usah dibayangkan Allah bentuknya kayak apa, Allah seperti apa, Allah ada di mana. Itu buang semua. Semua hal-hal yang tersirat di dalam hati kita, di dalam akal pikiran kita tentang Allah itu tidak ada yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita semua ditakdir bisa bertemu kembali dalam rangka menghadiri dan menyimak bersama ilmu yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, yang diwarisi oleh para ulama kita. Semoga semua ilmu yang kita baca dan kita dengari menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita, dan bermanfaat pula kepada seluruh keluarga kita, seluruh tetangga kita, seluruh yang menyaksikan pengajian ini. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Nabi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata yang berikutnya dengan niatan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diampuni semua dosa-dosa kita, ditutup semua aib kita, dihapus semua kesalahan kita, diangkat derajat kita dari derajat orang yang ahli maksiat menjadi orang yang ahli ibadah, dari derajat orang-orang yang biasa menjadi orang-orang yang diistimewakan kekasih Allah. Selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga bersama beliau. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang paling terakhir.
kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh ulama, seluruh aulia, seluruh anbiya yang nama-namanya disebut dalam kitab ini. Wabil khusus mu'alif hadal kitab Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, dan kita kirimkan pula kepada semua guru-guru kita, kepada seluruh wali songo, kepada seluruh wali-walinya Allah yang ada di Indonesia, kepada seluruh kedua orang tua kita. Nama kedua orang tuanya, mbah-mbahnya disebut, keluarganya, anak istrinya disebut. Semoga semuanya kecipratan pahala ilmu yang kita cari ini. La hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi la magharibiha lahya minhum wal amwat. Maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum warfa' darajatim fil jannah wa yu'idu alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim wa karamatim fid din wa dunya wal akhirah sya'ilila lana wa lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alimul maghdubi alaihim waladdallin amin. Banyak yang telat ah. Ini geseran ya. Mari sebelum kita awali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah, syarahnya kitab Safinatun Najah, sengaja kami selang-seling ya. Jadi pekan kemarin kita baca kitab Naswaiyul Ibad, nerangkan tentang tasawuf. Sekarang kita baca kitab fikih dan kitab sejarah, biar sama-sama dapat fikih sama tasawufnya dapat gantian. Mari baca tahiyat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul iman. Utawi iki fasal nerangaken arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Sitatun iku 6. Antuk mina iku yento ngimani sira billahi ing Allah, wa malaikati lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumi lan ing dina al akhiri kang akhir, wa bil qadari lan ing takdir khairihi nyatane api-api qadar, wa syarrihi lan ele-ele qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Pasal menerangkan tentang pembahasan rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman itu sitatun ada 6. Yang pertama, antuk minabillah, kita wajib beriman bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Iman itu tempatnya di dalam hati. Iman kalau dibuktikan pakai mata nggak bisa, dibuktikan pakai tangan nggak bisa, pakai kaki, pakai mulut nggak bisa. Tempatnya iman, iman itu bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, iman itu percaya. Orang percaya itu bukan di mulut tempatnya, tapi di hati. Hati iman itu orang dikatakan orang beriman ketika hatinya percaya.
kepada semua rukun iman yang 6. Makanya di sini iman adalah hadisun nafsi at-tabi' lil jazmi. Iman kalau dikasih fatu sajanya, iman adalah hadisun nafsi, omongan hati, at-tabi' lil jazmi, yang disertai dengan kemantepan. Hati ngomong Tuhannya Allah, tapi hati nak mantep, masih belum iman. Jadi katakan iman kalau hatinya bicara, ngomong kalau Tuhannya itu Allah, dan mantep kalau Tuhannya adalah Allah. Itu namanya iman. Allah adalah Anallah Ta'ala mawjudun, zat yang wujud, zat yang ada, qadimun, zat yang dahulu. Maksudnya dahulu tidak ada awalannya. Tidak kayak kita ada awalannya, ada prosesnya. Dari kerjasama bapak ibu, terkumpulnya sperma, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. Kalau Allah tidak ada proses kayak gitu, langsung ada, namanya kidam. Kita hafal semua setiap pujian itu wujud kidam kok. Maksudnya kidam itu apa? Kidam itu tidak ada proses awalnya, itu namanya kidam. Terus Allah itu bakin, Allah itu bako itu langgeng abadi, sampai kapanpun tidak akan sirna, tidak akan meninggal dunia. Bakin, mukhalifun lil hawadisi, Allah selalu tampil beda dengan makhluknya. Allah selalu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Jadi kalau kita sholat, nggak usah dibayangkan Allah bentuknya kayak apa, Allah seperti apa, Allah ada di mana. Itu buang semua. Semua hal-hal yang tersirat di dalam hati kita, di dalam akal pikiran kita tentang Allah itu tidak ada yang benar. Karena apa? Karena Allah mukhalifun lil hawadisi. Allah punya sifat mukhalafatu lil hawadisi. Allah selalu berbeda dengan makhluknya. Jangan dibayangkan punya mata kayak kita, jangan dibayangkan punya hidung, punya telinga, punya jasmani kayak kita, punya rohani kayak kita. Itu namanya iman, percaya. Mukhalafatul hawadisi, mustaghnin an kulli syai'. Allah tidak pernah butuh pada bantuan makhluknya. Wa wahidun, Allah itu satu dalam perbuatannya, ciptaannya satu dalam zatnya. Qadirun, zat yang berkuasa, muridun, yang punya kehendak, alimun, yang mengetahui segalanya, sami'un, yang bisa mendengar. Tapi yang samanya Allah ini bisa mendengarkan zat. Nah, sama kayak sama kita. Kalau sama kita, pendengaran kita hanya tertentu mendengar suara. Tapi kalau samanya Allah bisa mendengarkan jasmani kita, bisa. Nggak harus suara. Basornya Allah, penglihatan Allah tidak sama kayak penglihatan makhluknya. Kalau makhluknya melihat hanya sesuatu yang bentuknya benda, yang ada bentuknya. Kalau Allah bisa melihat suara kentut pun bisa dilihat. Nah, sama kayak basor kita. Mutakalimun, Allah berkalam, tapi kalamnya Allah tidak sama kayak kalamnya manusia. Kalau kalamnya manusia punya suara, punya huruf, dihurufkan bisa, disuarakan bisa. Kalamnya Allah sama seperti gini. Kalau ada orang tidak percaya, katanya kalamullah itu tanpa suara, tanpa huruf. Masa ada kalam seperti itu? Ada, buktinya hadisun nafsi, omongan hati kita. Ketika hati kita tersirat mengeluarkan sebuah kata-kata, kita tidak tahu suaranya, ya tidak didengar oleh telinga ketika hati ngomong. Bentuk hurufnya ya tidak ada, bentuk kalimatnya kayak apa, tidak ada. Itu bukti kalau ternyata ada kalam tanpa suara, tanpa huruf. Itu. Makanya di sini dikatakan sama Senawi Banten, mantaroka arba'a kalimat, barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat tentang Allah, kamulah imanuhu, maka imannya bisa sempurna. Mantaroka arba'a kalimat, barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat,
ketika membahas tentang Allah ditinggalkan 4 kalimat, 4 kata-kata ini, kamula imanu, maka imannya di dalam hati semakin sempurna, semakin mantap. Yang pertama apa? Aina, di mana? Di mana Allah? Buang kata-kata di mana itu. Karena dari pertanyaan di mana berarti Allah bertempat. Sedang Allah punya sifat qiyamuhu binafsi. Allah berdiri dalam zatnya sendiri. Allah tidak bertempat, Allah tidak butuh pada tempat. Kalau kamu bertanya Allah ada di mana, berarti secara tidak langsung kamu mentiadakan sifat wajibnya Allah yang berupa qiyamuhu bin nafsi. Jadi pertanyaanmu sudah salah. Pertanyaan di mana, hilangkan tentang Allah. Allah tidak ada di mana-mana karena Allah punya sifat qiyamuhu bin nafsi, tidak bertempat. Terus kedua, kan 4 kalimat ini harus ditinggalkan. Yang kedua adalah kaifa, bagaimana. Bagaimana bentuknya Allah. Kata-kata bagaimana buang, tinggalkan. Kalau pingin imanmu sempurna, di mana, bagaimana Allah itu buang. Karena apa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi. Allah gimana ya? Tidak usah dibayangkan ketika sholat, tidak usah dibayangkan, bisa jadi murtad kamu, dibisiki sama setan. Berarti Allah, berarti menjisimkan Allah, membentukkan Allah. Sementara Allah punya sifat mukhalafatu lil hawadisi, tidak pernah sama dengan makhluknya. Segala sesuatu yang tersirat dalam benak pikiranmu tentang Allah itu salah semua. Karena Allah mukhalafatu lil hawadisi. Semua ciptaan Allah kepada kita itu dibatasi. Buktinya, kamu punya mata, kita punya penglihatan. Kita melihat sesuatu ini dibatasi sama Allah. Jaraknya sampai di mana bisa menjangkau barang yang dilihat. Kamu punya telinga, bisa mendengarkan suara, ini juga dibatasi oleh Allah. Jaraknya suara bisa dijangkau oleh pendengaran kamu. Kamu punya mulut, bisa bersuara, bisa berteriak. Sejauh mana suara kamu bisa didengar oleh teman yang kamu teriaki? Dibatasi. Akal pikiran pun juga dibatasi sama Allah. Jangan sampai terlalu jauh mikir tentang Allah. Bisa jadi kamu nanti tersesat, dibisiki setan. Jadi ojo terlalu jero-jero. Yang penting ketika ibadah, yang gimana caranya supaya kita mantap setiap sholat. Kita harus ihsan, anta budallah ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Sembahlah Allahmu seolah-olah engkau melihatnya. Sembahlah Allahmu seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka pasti Allah lihat kamu. Beres wes. Jadi intinya setiap kita sholat, merasa di dalam hati, merasa kita dilihat oleh Allah, tanpa perlu membayangkan Allah seperti apa. Karena Allah tidak bisa seperti. Karena Allah tidak bisa di bagaimana. Allah tidak bisa di kaifa. Karena Allah punya sifat mukhalafatu lil hawadisi. Kalau kamu bertanya, gimanakah Allah? Seperti apakah Allah? Berarti sudah mentiadakan sifat wajibnya Allah yang berupa mukhalafatu lil hawadisi. Pertanyaanmu sudah salah. Paham? Ada berapa kalimat tadi yang perlu ditinggalkan untuk memperkuat iman? Ada 4. Yang pertama, kata-kata aina, di mana. Yang kedua, kata-kata kaifa, bagaimana. Seperti apa. Itu buang. Yang ketiga, wamata, kapan. Kata-kata kapan ini juga harus dibuang. Kapan Allah menolong saya? Kapan Allah mengabulkan doa saya? Kapan Allah memperkaya saya? Saya kerja tiap hari, doa tiap hari, minta kaya, nah dikaya-kayakan. Kapan? Kata-kata kapan kepada Allah buang. Kalau ingin imanmu sempurna. Berarti secara tidak langsung kalau kamu bilang, kapan ya Allah sayang ke saya? Kapan Allah memperkaya saya? Kapan Allah mengabulkan doa saya? Kalau kamu menisbatkan kata-kata kapan kepada Allah, berarti kamu suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ana inda dzonni abdi bi. Aku tergantung
praduga hambaku tentang aku, maka caranya fal yuhassinidz dzanna bi, berbaik sangkalah, husnudzonlah kepadaku. Mungkin belum saatnya aku kaya sekarang. Masa Allah nak ngabul-ngabulkan doaku, berarti kamu suudzon kepada Allah. Kamu sudah doa pasti dikabulkan, entah kapan, apa katanya Allah. Kadang terkabulnya doa itu menjadi tebusan semua dosamu. Karena kamu banyak dosa, akhirnya istijabahnya doa ini digantikan tertebusnya kesalahan, tertebusnya dosa. Kadang Allah mengabulkan tidak sesuai permintaanmu, jadi tetap dikabulkan. Kamu minta uang tapi dikasih rezeki makanan sama Allah, berarti makanan yang terbaik menurutmu. Kamu minta makanan tapi Allah kasih rezeki uang, Allah kabulkan dengan uang, berarti kamu saat ini uang, bukan butuh makanan. Berarti tetap dikabulkan, tapi dikabulkannya tidak sesuai permintaan. Kadang gitu. Jadi buang kata-kata kapan ketika nisbat kepada kapan Allah meninggal dunia. Sampai kapanpun Allah tetap ada, nak bakal meninggal dunia. Yang terakhir, kata-kata apa yang perlu kita buang jauh-jauh ketika nisbat kepada Allah adalah kata-kata kam. Yang keempat, kam. Berapa jumlahnya Allah? Allah tidak bisa dijumlah. Allah esa kok, satu. Esa. Wahdaniyat fil zat, satu dalam zatnya. Wahdaniyat fil af'al, satu dalam penciptaannya. Wahdaniyat fis sifat, satu dalam sifatnya. Allah punya sifat wujud, wujudnya Allah ya satu, tidak ada dua wujud. Allah punya sifat kidam, kidamnya Allah satu, tidak ada dua kidam. Satu dalam sifatnya, satu dalam perbuatannya, satu dalam zatnya. Perbuatannya gini, laukana fihi ma'alihatun lafasadata. Kok seandainya di dalam langit dan bumi itu ada beberapa Tuhan, niscaya hancur alam semesta ini. Allah yang satunya menciptakan bumi, Allah yang satunya menciptakan bumi tandingan, Allah yang satunya menciptakan langit, Allah yang satunya menciptakan langit tandingan. Akhirnya berantem. Jangankan Tuhan ya, kita sendiri kalau jualan kita sama dengan sebelah, tetangga sebelah, itu aja saling iri-irian, saling sihir menyihir, saling hasut menghasut ya. Sama-sama jualan buah yang dijual sama. Ada pelanggan beli buah ke sini, yang satunya iri. Kok seandainya ada Allah dua, niscaya sesama Allahnya ini saling iri mairi, saling hasut, saling berantem. Buktinya, sebagai bukti kalau Allah itu satu, alamnya satu, tidak ada dua alam ya, buminya satu, langitnya ya satu, manusianya modelnya juga satu. Kok seandainya ada manusia lain, manusia tandingan, dari ciptaan Tuhan yang satunya, niscaya akan berkubu, kubu Tuhan Allah sebelah dengan Allah yang satunya, perang. Makanya dikatakan di Al-Quran, laukana fihi ma'alihatun lafasadata. Kok seandainya di dalam langit dan bumi ada dua Tuhan, ada tiga Tuhan, ada 10 Tuhan, niscaya hancur alam semesta ini. Karena Tuhan sesama Tuhannya pasti berantem, saling iri terhadap ciptaannya. Jadi barang siapa yang meninggalkan 4 kata-kata tentang Allah, di mana, seperti apa atau bagaimana, kapan dan berapa, insya Allah imannya hati kita sempurna. Jadi buang 4 kata-kata ini. Makanya Senawi Banten ngajari, ketika kamu ditanyai, fa in qala laka qailun ainallah, kalau ada orang bertanya kepada kamu ainallah, Allah ada di mana, maka fajawabu laisa fi makanin wala yamurru alai zaman. Maka jawaban yang tepat adalah Allah tidak ada di mana-mana,
karena Allah tidak bertempat dan Allah tidak diliputi zaman, diliputi waktu. Wa in qala laka kaifallah, kalau kamu ditanyai bagaimanakah Allah, seperti apakah Allah, fakul, maka jawablah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak bisa seperti. Allah tidak bisa dibagaimana-bagaimana, karena Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah tidak bisa dimanakan, karena Allah punya sifat qiyamuhu bin nafsi. Itu jawaban yang paling tepat. Wa in qala laka matallah, kalau kamu ditanyai orang mata Allah, kapan Allah ada, kapan Allah meninggal dunia, fakul, katakan kepada orang yang bertanya itu, Allah awalun bilabtida wa akhirun bilantiha. Allah adalah zat pertama tanpa ada permulaannya. Allah adalah zat paling akhir tanpa ada batas finishnya. Ketika kamu dikatakan kapan Allah ada, kapan Allah meninggal dunia, maka jawaban yang paling tepat adalah Allah adalah zat pertama, tidak ada permulaannya. Allah adalah zat terakhir, tidak ada akhirannya. Itu. Karena Allah punya sifat baqa, Allah punya sifat qidam. Yang terakhir, ketika kamu ditanya kamillah, berapa jumlahnya Allah, fakul, katakanlah kepada orang yang bertanya itu, wahidun la min qillati kul huwallahu ahad. Bahasanya di Al-Quran sudah kul huwallahu ahad, Allah berarti satu, kul huwallahu ahad. Kalau bilang wahid ada duanya, tapi kalau bilang ahad tidak ada duanya. Bahasanya ahadun. Orang Yahudi saja kalimat syahadatnya Yahweh Eloheno, Yahweh Ehad. Ehad itu ahad, berarti esa. Apal akhir surat Hasr, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Law anzalna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الملك عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هذا هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara kita bahas tentang rukun iman yang pertama dulu. Tadi saya masih membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Arti cara berimannya kayak tadi, meninggalkan 4 kata-kata terhadap Allah. Kata-kata di mana, kata-kata bagaimana atau seperti apa, dan kata-kata kapan, dan kata-kata berapa. Ini tinggalkan jauh-jauh. Karena kenapa kok kita di dunia ada sebagian ulama yang sampai dalam tidurnya mimpi bertemu Allah. Jadi tidak semuanya, tapi tidak semuanya. Itu hanya sebatas mimpi, melihat ketika mimpi. Kalau yang kelasnya ulama, yang kelasnya wali. Tapi kalau kelasnya Nabi Muhammad SAW itu bisa melihat Allah. Kelasnya bisa ru'yah. Makanya di Al-Quran itu ada ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan makhluknya. Makhluk tidak bisa melihat Allah. Wa huwa yudrikul absara, tapi Allah dengan sifat basornya bisa melihat, matanya makhluknya melihat. Wa huwal latiful khabir. Allah zat yang maha lembut, dan Allah zat yang maha khabir, maha waspada, maksudnya mengetahui zahir dan batinnya segala sesuatu. Wa huwal latiful khabir. Makanya dulu kalau kita sering baca maulid tiba ya, saya masih bahas tentang Allah ini, iman kepada Allah. Untuk iman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada para rasul, kita bahas di pertemuan berikutnya. Tadi masih terganggu dengan anak kecil nangis ya. Jadi saya bahas tentang Allah karena mengejar waktu juga. Dulu Nabi di surat An-Nisa ada ayat ini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Abdul Jalil Ad-Dibai di Maulid Ad-Dibai. Biasanya orang setelah ya nabiyan itu kan sebelum ya batrotim baca apa biasanya? Wa ma'asa ayyuqala fi mawasafahul Qur'an wa a'raba an fadaili Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalami wa qarana ismahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalami. Allah menggabung 2 makom. Makom ru'yah, makom bisa melihat Allah, dan makom kalam, makom bisa ngobrol dengan Allah, cuma dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nabi selain Nabi Muhammad tidak ada yang bisa melihat Allah. Kalau berkalam dengan Allah kayak Nabi Musa bisa. Qad kallamallahu Musa taklima. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang.
Tapi hanya diri Nabi Muhammad yang wajama Allah menggabung baina ru'yatihi, antara bisa melihat Allah, baina ru'yati wa kalami, dan bisa mendengarkan kalamullah. Itu cuma dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nabi selain Nabi Muhammad yang jumlahnya 124.000 nabi, itu tidak ada yang bisa melihat Allah. Makanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab Hasyiatul Baijuri, itu saya baca di bab Lailatul Qadar, di tentang bab puasa Ramadan. Kalau sampean punya kitab Hasyiatul Baijuri, hasyiahnya kitab Fathul Qorib, dilihat di bab saum pas pembahasan tentang Lailatul Qadar, di situ dijelaskan afdhalul layali ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Lailatul Mi'raj wa afdhalul layali bin nisbati lil ummat Lailatul Maulid. Paling istimewanya malam ketika nisbat kepada Nabi Muhammad SAW adalah malam Isra Mi'raj. Karena pada saat Nabi dimi'rajkan ke langit, diangkat ke langit, Nabi li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'ainai ra'si iyanan. Nabi diizini mata kepalanya bisa melihat Allah, langsung ketok moto, bukan mimpi. Makanya malam istimewa ketika nisbat kepada Nabi Muhammad SAW sendiri adalah malam Isra Mi'raj. Tapi malam yang paling istimewa ketika nisbat kepada umatnya Nabi Muhammad adalah malam Maulid, malam kelahiran nabinya. Karena gara-gara rahmat Allah kita masuk surga. Rahmat Allah dilambangkan di Al-Quran adalah dengan terciptanya atau dengan datangnya, terutusnya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua makhluk yang hidup di dunia ini bisa masuk surga itu illa ayyataghammadan yallahu bi rahmatih, gara-gara dapat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah dilambangkan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adanya Nabi menjadi lambang rahmatnya Allah ini dibuktikan dengan syafaatnya kelak di akhirat. Ketika Nabi mensyafaati kita, kita pasti masuk surga. Makanya ini hampir Rabiul Awal ini, malam yang paling istimewa bagi kita semua adalah malam kelahiran Nabi. Makanya ketika acara Maulid itu, sampean sebelum hadir ke acara Maulid itu sampean mandi dulu, mandi tobat seluruh tubuh, niat membersihkan kotoran hati dan kotoran tubuh, jasmani rohani dibersihkan. Pakai parfum, pakai baju yang baru, kalau tidak punya yang baru pakai baju yang bersih demi menghormat Nabi. Intinya itu. Tanpa gandol Kanjeng Nabi tidak ada orang bisa masuk surga. Meskipun alim keilmuannya nyundul langit, kalau Nabi tidak karep ya, Nabi tidak mau marah kepadanya, tidak bisa disyafaati. Naudzubillah min dzalik. Kita langsung nyampe ke Allah susah, harus mendekat kepada orang yang dicintai Allah dulu. Ya, saya Nabi Muhammad asistennya Allah. Kalau kita ingin sampai dicintai Rasulullah, kita harus belajar mendekat kepada para wali kekasih Allah. Karena yang jelas orang yang jadi wali itu orang yang dicintai Nabi Muhammad. Orang yang dicintai Nabi Muhammad pasti dicintai Allah. Jadi bertahap kita mendekat kepada orang yang soleh dulu, orang yang wali dulu, biar kita dicintai Nabi. Ketika kita sudah dicintai Nabi, pasti kita dicintai Allah. Urutannya gitu. Makanya dulu Nabi Musa ini di surat An-Nisa itu ada ayatnya. Nabi Musa itu doa gini ke Allah alaihissalam, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah izinkan mataku, perlihatkan dirimu kepadaku biar aku bisa melihatmu ya Allah. Rabbi arini andur ilaik, ya Allah izinkan mataku agar aku bisa melihatmu. Nabi Musa izin kepada Allah, tapi jawabannya Allah di Al-Quran itu, qala lantaroni, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku sampai kapanpun. Fa ini istaqara fanzur ilal jabali, tapi lihatlah gunung Tur Sinai. Jadi Allah menampakkan kebesarannya di gunung, lalu Nabi Musa lihat gunung itu
hancur. Fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau sudah gunung itu istiqrar, barangkali engkau bisa melihatku. Tapi yang dilihat gunung, bukan lihat Allah Nabi Musa. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Al-ayah insyaallah di surat An-Nisa. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah bertajalli menampakkan rahmatnya, kebesarannya di gunung, lalu gunung itu hancur dan Nabi Musa kelenger pingsan. Fa kharra Musa sa'iqa. Itu yang dilihat hanya gunung. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang dilihat Allahnya. Di situ rahasianya. Wa jama'allahu baina ru'yati wa kalami. Di sini dijelaskan karena apa kok selain Nabi Muhammad SAW, selain Nabi Muhammad SAW di dunia ini tidak diizini melihat Allah pada saat bangun. Hanya satu-satunya manusia yang bisa melihat Allah di saat bangun. Makom bisa melihat Allah itu makom tertinggi, tidak ada tandingannya di atasnya. Makanya di Maulid Simtu Duror itu dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, rutabun taskutul amani wa hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Pangkat tertinggi, tidak ada pangkat di atasnya, adalah pangkat bisa nadhrah, melihat Allah. Jadi kenikmatan surga paling nikmat adalah ketika kita diizini lihat Allah, ketemu Allah. Tidak diizini di dunia. Ada sebagian wali Allah yang diizini melihat di dunia, tapi melihatnya dalam mimpi. Kayak Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal itu pernah bermimpi bertemu Allah. Terus beliau bertanya, ya Allah, gimana caranya aku bisa mendekat kepadamu? Caranya orang-orang bertakarrub bisa mendekatkan diri kepadanya. Jawabannya Allah, bikalami, dengan memperbanyak baca Al-Quran, wahai Ahmad. Dengan kita sering baca Al-Quran, secara otomatis kita sering ngobrol dengan Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kayak gitu caranya. Di sini di kitab Nihayatuz Zain, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani menjelaskan, bin nadhar ila wajhil karim bukrata wa asyiyah. Semoga kita semua bisa nazar, bisa melihat zatnya Allah di waktu pagi dan sore kelak di surga. Amin. Wajibu i'tiqad, kita wajib meyakini annahu ta'ala yura bil absar fil akhirah. Sesungguhnya Allah kelak di akhirat, kelak di surga bisa dilihat dengan mata kepala kita. Kalau di dunia la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir, nggak bisa dilihat. Tapi kalau di akhirat nanti Allah bisa dilihat. Makanya kamu selaku orang beriman, karena kamu ngerti surat Al-An'am itu, la tudrikul absar. Surat Al-An'am ya. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Karena kamu ngerti bahwasanya sudah dijelaskan di Al-Quran, Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepalamu di dunia. Tapi kelak di akhirat bisa. Kamu harus yakin bahwasanya Allah bisa dilihat kelak di akhirat bagi orang yang beriman, lil mu'minin. Tapi ngelihatnya bila takayyufin lil mar'i bi kaifiyatin min kaifiyatil hawadis, bi muqabalatin wa jihatin wa tahayyuzin wa ghairi dzalik. Besok semua orang yang beriman bisa melihat Allah di surga. Itu melihatnya tanpa ada cara, tanpa ada sifat, kayak ketika melihat sesama manusianya berhadapan, bertempat, ada arahnya, arah atas, arah bawah, arah depan, arah belakang, arah samping. Ketika kita melihat Allah kelak di surga, itu tidak ada takayuf, tidak ada sifatnya, tidak ada caranya. Jadi tidak ada modelnya, dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, bukan seperti itu. Jadi tidak ada gambaran, tidak ada ilustrasi. Jadi tidak digambarkan kayak melihat sesuatu ketika melihat di dunia. Besok semua orang yang beriman ketika melihat Allah di surga, melihatnya bila takayyufin, tanpa ada ilustrasi, tanpa ada sifat, tanpa ada gambaran, tanpa ada cara, dari depan, dari arah barat, arah selatan,
dan lain sebagainya. Wa mahallur ru'ya al jannah bila khilaf. Semua ulama tanpa ada khilaf semuanya meyakini tempat bisa melihat Allah itu di akhirat adalah di surga. Di selain surga tidak bisa lihat Allah. Fa yarahu ta'ala ahluha fi mithli yaumil jum'ah wal id. Wa yarahu ta'ala khawassuhum kulla yaumin bukratan wa asyiyah. Orang beriman kelak di surga bisa melihat Allah modelnya beda-beda. Ada yang bisa melihat Allah setiap satu Jumat satu kali, satu pekan satu kali, satu minggu satu kali, 7 hari satu kali, satu Jumat satu kali. Kayak orang sholat Jumatan itu setiap hari Jumat. Ada orang itu bisa melihat Allah satu Jumat satu kali besok di surga. Jadi sepekan sekali, bukan tiap hari. Ada yang kayak gitu. Yang nomor 2, ada yang diizini melihat Allah kelak di surga kayak Id, kayak riayan, kayak lebaran, kayak hari rayaan. Berarti 1 tahun berapa kali? 2 kali. Kayak lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Bisa ketemu Allah di surga 1 tahun, di surganya 2 kali. Modelnya. Ada yang bisa melihat Allah setiap hari, kullayaum, tapi bukrotan wa asyiya, di waktu pagi dan waktu sore. Jadi ada orang itu kayak derajatnya para nabi, para wali, itu bisa melihat Allahnya. Kalau para nabi, para wali itu bisa melihat Allahnya setiap hari kelak di surga, yaitu di waktu pagi sama waktu sore. Terbitnya matahari, terbenamnya matahari, ibaratkan gitu. Pagi sore bisa lihat Allah di surga. Itu para nabi, para wali. Kalau orang yang derajatnya hanya kelas soleh, orang soleh tapi bukan wali, itu bisa melihat Allahnya 1 Jumat 1 kali. Kalau orang beriman tapi ahli maksiat, masih belum sampai ke derajat soleh, kadang ibadah, kadang maksiat, kadang dosanya masih belum diampuni oleh Allah, belum tuntas. Baru tuntasnya ketika sudah dimasukkan ke surga. Derajat orang kelas teri. Semua orang yang beriman, meskipun Islamnya KTP, masih mampir, masih transit di neraka dulu, ujung-ujungnya habis dosanya, terus diintas, dimasukkan ke surga, itu tetap bisa ketemu Allah. Tapi ketemu Allahnya 1 tahun 2 kali. Saya tidak pernah sholat dulu di dunia, sholat fardu tidak pernah, puasa Ramadan tidak pernah. Tapi kok seandainya ditakdir masuk surga semisal ya, nanti ketemu Allahnya 1 tahun 2 kali. Wong sholat kamu aja setiap lebaran kok mau ketemu Allah setiap hari. Itu gitu. Jadi semua kita ini itu derajatnya model-model, macam-macam, tergantung keimanan dan ketakwaan dalam hati masing-masing. Kalau kita sudah mencapai derajat aulia, walinya Allah, kita bisa ketemu Allah tiap hari, pagi sore. Kalau derajatnya orang soleh biasa, kita bisa ketemu Allahnya 1 Jumat 1 kali. Kalau derajatnya ya Islam KTP, yang penting beriman, yang penting Islam ya, itu ketemu Allahnya 1 tahun 1 kali, 2 kali, 1 tahun 2 kali. Ya syukur-syukurlah. Kullu ummati dakhalal jannah, semua umatnya Kanjeng Nabi masuk surga. Tapi ya ketika melihat Allahnya beda-beda. Semoga kita termasuk orang yang bisa melihat Allah kelak di surga tiap hari pagi dan sore. Amin. Barokahnya para nabi, para wali, para guru kita yang sangat kita cintai, barokahnya kedua orang tua kita, semua keluarga kita, semua saudara kita, sahabat kita ditakdir menjadi hamba Allah yang bisa ketemu Allah di surga tiap hari pagi dan sore. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang paling terakhir yang saya mau sampaikan tentang Allah masian, tentang melihat Allah di surga, masih ada rentetannya. Qala Abu Zaid Al-Bustami, ada yang bilang Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala,
Abu Yazid Al-Bastami berkomentar, innalillah khawassa. Kalau baca lafadz khawassa itu jangan wawunya yang tasdid, tapi shadnya yang tasdid. Banyak anak yang tahu baca kitab ya enggak tahu cara bacanya. Bukan khawassa, bukan gitu, khawassa. Shadnya yang tasdid. Khawassa. Karena jamak dari khossatun. Khossatun, orang yang istimewa. Dijamak jadi khawassun. Shadnya yang tasdid, bukan wawunya. Karena mufradnya khossatun. Kayak gini. Ammatun, mimnya yang tasdid. Ketika dijamak awamun. Awam, awamun, orang awam. Karena berhubung sudah jadi bahasa kita, ngomong awam, wawunya yang tasdid. Kalau baca bahasa Arab ya salah. Jangan dibawa bahasa adat setiap hari dibawa ke baca kitab, jangan. Jangan baca orang awam, jangan orang awam. Awam, mimnya yang tasdid, mimnya. Saya sudah kuali. Kan di Maulid Simtudurar itu ada khawas ya. Itu bukan wawunya yang tasdid tapi shadnya. Saya sering dengar anak-anak baca khawas wawunya. Sabku lisan ya. Kayak tersinggung, tersindir. Innalillah khawassa min ibadi. Sesungguhnya Allah punya hamba yang istimewa, hamba yang diistimewakan, entah itu para nabi, entah itu para wali. Lau hajabahum anil jannah an ru'yati ta'ala sa'atan lastaghatsu minal jannah wa na'imiyah. Besok di surga itu ada orang yang dijarak, ada orang yang digoda, yang dicandain sama Allah. Kok seandainya mereka, para nabi, para wali, dihijabi dari surga, dihijabi dari melihat Allah sesaat saja, suatu saat dicoba sama Allah, tidak dipertemukan Allah, satu hari saja, mereka itu istaghatsu, mereka itu minta tolong kepada surga dan semua kenikmatan surga. Wahai surga dan semua kenikmatannya, pertemukan kami dengan Allah. Sampai segitunya, nah ketemu sehari aja bingung para nabi, para wali besok itu ada yang kayak gitu, katanya si Abu Yazid Al-Bastami. Sebaliknya penghuni neraka, kama yastaghitsu ahlun nar minan nar wa azabiyah. Penghuni neraka itu kan setiap detiknya disiksa. Mereka itu dari saking mengeluhnya, dari saking merintihnya, dari saking sakitnya, dari saking sangat panasnya, sampai mereka itu minta kepada neraka dan siksa neraka. Wahai neraka dan semua siksaannya, hentikan siksaan kalian sedetik aja, saya minta tolong. Penghuni neraka itu sampai mengandai-andai, sampai merintih, memohon-mohon kepada neraka dan seluruh siksaannya agar dihentikan satu detik saja. Pingin ngasuh, pingin istirahat satu detik, 1 menit saja, tapi yang jelas tidak mungkin bisa. Sebaliknya orang yang sudah diberi kenikmatan bisa melihat Allah tiap hari pagi dan sore, kok seandainya 1 detik atau 1 hari saja tidak dipertemukan, mereka itu ketagihan, kurang, pingin ketemu Allah terus, kayak gitu. Subhanallah ya. Kalau melihat kayak gini, kayak kita pingin rajin ibadah ya. Tapi kalau sudah melihat auratnya wanita yang seksi, waduh, kayak ndak ingat neraka. Astagfirullah. Mari sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya
walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannah darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah Tuhan yang maha selamat dan menyelamatkan. Wa ilaika ya'udu salam, dan kepada mulah akan kembali keselamatan. Ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah hidupkan kami hidup selamat dunia sampai akhirat, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannah darussalam, takdirkan kami bisa masuk surga darussalam, rumah keselamatan. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.